Hai guys, Eh, mau cerita, cia, kayak di TikTok. Jadi ini jujur konten pertama gue, jadi gue masih agak kaku, nggak tahu mulai dari mana ceritanya. Yang pasti gue lagi pengen sharing cerita tentang pengalaman gue pakai BPJS, gitu. Jadi singkat cerita, gue ini odapus atau orang dengan penyakit lupus ya. Jadi udah 13 tahun sakit lupus dan selama 13 tahun itu gue di rumah sakit swasta yang mana kan berbayar gitu. Sampai kemarin 2021 bulan Juli, awal Juli gue kena Covid. Dan itu bikin gue jadi eh, semenjak ada Covid tuh karena gue punya penyakit lupus yang mana penyakit kronis ya, sama dengan penyakit kronis lainnya, tapi karena yang gue alami ada lupus, jadi gue benar-benar ngejaga yang namanya prokes dan segala macam. Tapi karena ini lupus aja udah parah gitu loh, apalagi ditambah nanti dengan Covid yang bisa memperparah lagi gitu kan. Singkat cerita gue kena Covid dan itu cukup parah juga gitu, tapi alhamdulillah sembuh. Iya sembuh gitu kan. Cuman gue mikir, gue kan punya lupus nih, jangan sampai ada after effectnya setelah pasca Covid gitu. Jadi gue akhirnya bukan memutuskan sih, memang harus kontrol ke dokter gitu kan. Akhirnya setelah 3 bulan gue kontrol ke dokter gue gitu. Terus akhirnya konsultasi dan segala macam, sampai akhirnya gue bilang, dok, boleh nggak kalau misalnya gue pakai BPJS gitu, which is kan rumah sakitnya pindah karena, dan bukan sama dia lagi karena di rumah sakit dia tuh nggak ada fasilitas BPJS gitu loh. Dan alhamdulillah dia dengan senang hati bilangnya, dengan kata-kata dengan senang hati boleh gitu kan. Akhirnya dia merujuk gue ke RSCM, yang mana RSCM itu bisa dibilang itu adalah juniornya atau anak-anak didiknya dia, karena dia, dokter gue itu bisa dibilang senior banget gitu kan untuk penyakit si lupus ini. Nah, terus akhirnya karena gue nggak punya pengalaman, jadi dulu 2 tahun yang lalu almarhumah nyokap gue tuh sakit juga pakai BPJS juga, tapi secara administrasi bukan gue, karena adik gue gitu. Gue cuma nganter jemput nyokap gue aja, tapi untuk pendaftaran segala macam itu adik gue. Jadi gue tuh nggak punya pengalaman nih tentang BPJS gitu kan. Nanti kita sambung sebentar. Oke, sorry. Jadi videonya 3 menit ya, soalnya pakai video aplikasi yang bikin mukanya bagus. Soalnya kalau video asli jelek banget mukanya. Oke, balik lagi. Terus jadi secara administrasi gue nggak tahu. Nah, karena ini pengalaman pertama gue, jadi ya otomatis gue harus ngerjain si BPJS ini sendiri gitu. Pun nanya sama adik gue, itu kan udah 2 tahun yang lalu, sistemnya ternyata udah banyak yang berubah gitu, kurang lebih lah sistem yang dicipto ya. Tapi sistem yang standarnya itu kan, kalau misalnya kita mau pakai rujukan BPJS, jadi dari dokter gue yang di rumah sakit swasta itu, dia kasih gue kayak selembaran surat, sama surat rujukannya sama resep dokter. Ini yang pertama nih, ini kita udah mulai langkah-langkah buat diperhatiin kalau misalnya mau pakai BPJS. Jadi kalau gue kan ada rujukannya, jadi itu surat rujukannya itu penting, sama resep obat. Kenapa resep obat penting? Karena biar tahu bahwa dulu lu udah sakit lupus atau sakit yang lain. Nah, dulu dokter sebelumnya tuh kasih lu apa aja. Kalaupun ada misalnya lu punya rekam medis, kayak misalnya hasil cek darah atau foto paru-paru, ronsen, MRI, CT scan atau apa aja, lu bawa gitu untuk ke rumah sakitnya gitu. Tapi yang untuk ke pengurusan pertama itu adalah surat rujukannya dulu gitu. Jadi lu datang ke puskesmas, udah tahu dong. Kalau nggak tahu tanya aja caranya ke puskesmas gimana. Lu datang ke puskesmas, lu bawa surat rujukannya, nanti lu ngomong sama dokternya, dok saya mau ke rumah sakit Cipto. Nah, ternyata dari puskesmas itu lu nggak langsung ke Cipto, tapi lu harus ke RSUD setempat daerah rumah lo dulu gitu. Nah, dari situ dikasih selembar kertas sama si dokter puskesmas, lo datang ke RSUD. Nah, dari RSUD nanti baru dikasih rujukan ke Ciptonya atau rumah sakit besarnya, karena gue Cipto. Jadi kan karena gue mau ke internis atau penyakit dalam, alergi imunologi waktu itu namanya. Jadi gue ketemu sama internis di rumah sakit RSUD itu. Nah, udah dikasih sama si RSUD, berarti kan gue udah dapat 2 nih, satu dari puskesmas, satu dari RSUD.
lu fotokopi deh tuh si RSUD-nya itu ya, lu fotokopi. Sebentar gue tunjukin. Nah ini apa namanya, nggak gue blur deh, nggak apa-apa. Jadi ini bentuknya kayak gini, jadi ada tulisan tuh BPJS Kesehatan ya kan. Ini yang surat rujukan yang dikeluarkan dari rumah sakit. Nah ini surat dari dokter internis yang dari rumah sakit RSUD-nya itu gitu. Nah udah sampai situ, lanjut. Nah udah dari situ, karena gue mau ke Cipto, jadi kalau misalnya teman-teman yang lain mau ke Cipto juga, gue kasih tahu bahwa pendaftaran Cipto itu buka kalau nggak salah dari jam 8 sampai dengan jam 12. Nah karena gue itu waktu itu hari Jumat dan nunggu dokternya tuh lama waktu di RSUD, selesainya itu sekitar jam 12-an. Jarak dari rumah ke Cipto itu sekitar 1 jam. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk hari Senin aja, karena kalau misalnya hari Jumat juga nanti bakalan kepotong, yang ada sampai sana udah tutup apa segala macam gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk hari Seninnya, dan gue bawa berkas itu. Dan itu gue datang ke Ciptonya itu pagi gitu, karena kan pasien baru ya kan. Dan sorry, kayak ada yang nyangkut di mata, pasien baru, jadi gue mesti butuh banyak waktu, jadi gue datangnya pagi gitu. Gue datang berangkat jam 7, sampai sana jam 8 aja, ternyata udah rame, udah ngantri, dan gue udah dapat nomor antrian 72 untuk pasien baru. Lu bayangin aja 72. Nah udah gitu, pada saat di Cipto itu, sebelum gue ke Cipto, jadi ada yang namanya aplikasi RSCM-ku. Nah lu download deh tuh, lu download RSCM-ku, terus lu isi biodata dan segala macem. Nanti di bawahnya itu ada kayak minta approval atau apa gitu. Nah lu diamin aja, yang penting datanya udah dimasukin, udah ready, udah di download, dan data udah dimasukin. Nah lo dateng nanti itu pintu, gue lupa pintu apa, tapi besok kebetulan gue mau ke rumah sakit, insya Allah gue bakalan capturein, jadi lu bisa tahu. Jadi itu pintunya itu di deket IGD atau UGD ya kan. Nanti di sebelah sini ada UGD, terus geser sedikit itu ada pintu masuk gitu. Itu ada pintu masuk deket ATM ya. Nah di situ nanti ada security-nya. Lu bilang pasien baru ya kan, pasien baru, jangan lupa bawa rujukan yang dokter, bawa rujukan sama rumah sakitnya yang udah difotokopi, dua-duanya difotokopi. Nah abis itu nanti lu bilang pasien baru, nanti lu bakalan dikasih form. Ingat harus bawa pulpen, jangan nggak bawa pulpen karena bakalan ribet kalau lu nggak punya pulpen ya kan. Dan kebetulan gue memang selalu standby si pulpen itu di tas, nggak tahu emang karena kebiasaan dari dulu. Nanti lu bakalan dikasih form, terus lu isi ya kan. Udah gitu, udah diisi, terus nanti lu tunggu, karena kan pada saat dikasih formnya itu lu dikasih nomor. Nah nanti ini kalau yang di Cipto ya, lagi-lagi gue kasih tau kalau ini di Cipto, nanti nomor lu bakal dipanggil. Waktu itu misalnya nomor 50 sampai dengan nomor 60 sampai 80, jadi ada 20 nomor dipanggil buat di briefing sama si security gitu. Lanjut sebentar. Oke, nanti bakalan di briefing sama si security. Nah, pada saat di briefing itu misalnya lo nemenin bokap lo, nyokap lo, atau tante lo tetap duduk di bagian kursi yang nunggu, yang di briefing itu cuma yang nganterin aja. Oke. Nah, nanti lo bakalan di briefing ABC dan segala macam. Setelah di briefing, lo bakalan diarahin ke bagian pendaftaran, admisi. Nah, itu baru lo masuk ke dalam gedung yang admisinya itu lo bakal disuruh tunggu. Nah karena lu udah punya aplikasi dan lu udah isi, terus data-data semua udah lengkap, lu jalan ke sana, nanti bakalan bakalan ya nunggu deh tuh si admisinya itu gitu. Nanti bakalan dipanggil, terus habis itu dioper kemana-mana. Nah itu adalah cara buat registrasi untuk pasien baru di Cipto. Gue akan kasih tahu lagi caranya buat kalau misalnya lu pasien baru di Cipto Kirana, yaitu untuk mata, terus bagaimana antrinya di labnya, terus apa lagi ya. Untuk sementara itu dulu, jadi nanti gue akan ceritain lagi di video selanjutnya. Oke. Sorry kayaknya nanggung deh, gue selesain aja ya. Jadi abis dari situ tuh gue kan ngantrinya lumayan lama, tapi alhamdulillah ya, walaupun pakai BPJS kan banyak banget tuh cerita-cerita pakai BPJS si mbak administrasinya judes, perawatnya judes. Enggak, alhamdulillah selama pengalaman gue pakai BPJS semuanya layanannya oke banget, dari dokter, perawat, security sampai dengan si mbak administrasinya, mereka semua helpful banget, mereka semua ngasih informasi
bener-bener yang gue nggak tanya aja dia kasih tahu. Nah dari situ nanti gue bakalan diarahin ke lantai berapa atau tempat kita mau kontrol, karena gue ke ke poli alergi imunologi, jadi gue diarahin kalau nggak salah itu lantai 3. Nah di lantai 3 itu nah di lantai 3 itu jadi gue langsung naik ke lantai 3, fotokopian si BPJS ini ya kan, sama rujukan dokter yang fotokopian juga itu dikasih ke loket. Jadi pada saat lu di lantai 3, kalau misalnya lu bingung lu tanya, atau nanti gue fotoin tempatnya, lu kasih loket di situ, udah abis itu lu tunggu. Nah nunggunya ya namanya juga ngantri ya kan, yang sakit gratis itu banyak banget, jadi mungkin sekitar 30 menit lo nunggu. Nanti lu bakal dipanggil sama suster. Jadi misalnya lu bete, lu mau denger earphone boleh, tapi jangan terlalu kenceng karena nama lu bakalan dipanggil. Kalau lu pakai earphone lu bakal nggak denger dan susternya kasihan gitu kan. Mendingan lu ngobrol aja dia sama ibu-ibu di sana, kayak cari-cari informasi gitu, dia sakit apa, or at least ngobrol deh gitu, sosialisasi silaturahmi gitu kan. Oke, terus habis itu dipanggil sama si susternya, nanti lu bakal ditensi dan diwawancara sedikit tentang penyakit lo, karena lo kan pasien baru. Nah dari situ abis ditensi lu nunggu lagi, duduk, syukur-syukur dapet tempat duduk, lu nunggu lagi untuk ketemu sama si dokternya gitu. Nah pada saat lu ketemu sama dokter, pada saat ketemu sama dokter lu bakalan ya seperti biasa, karena pasien baru dan karena waktu itu gue nggak bawa rekam medis gue, jadi gue bener-bener diwawancara sampai seumur-umur baru kali itu gue masuk ke ruang dokter yang lama banget diwawancarain, sampai dokternya komplain sama gue bahwa karena gue nggak bawa rekam medis, jadi dia kayak buta gitu tentang penyakit gue, kecuali dari wawancara yang dilakuin sama gue kan, keluhan dan segala macamnya itu apa aja. Nah dari situ ya ternyata untungnya pada saat lagi nunggu itu tuh gue ngobrol sama ibu-ibu, dan ibu-ibunya tuh baik banget, anaknya juga penyakit autoimun bukan lupus. Gue dikasih lembaran ini. Nah lembaran ini nih untuk nebus obat, jadi dokter itu nggak nyiapin dan perawat juga nggak nyiapin. Kalau seandainya lu nggak punya ini, lu dari lantai 3 lu harus turun ke bawah yang tempat fotokopian itu di ujung banget, jauh banget. Jadi kalau lu punya penyakit dan kita sambung selanjutnya. Oke, balik. Nah karena ibu-ibunya tuh baik banget, jadi gue dikasih nih lembaran ini. Ternyata ini adalah resep. Jadi gue kan dikasih obat nih sama dokter. Jadi ada 2 apotik, satu apotik lantai 1, satu apotik lantai 3. Nah yang di apotik lantai 1 itu butuh ini tuh obatnya ternyata mahal, satu strip itu sekitar 250 ribuan. Mungkin itu karena obatnya mahal, jadi dia butuh form ini, dan untung aja si ibu itu ngasih gue ini, jadi gue nggak perlu lagi kontrol sama dokter terus gue harus turun ke bawah untuk, karena tukang fotokopi itu jauh banget dari lobi depannya tuh, lu mesti ke kanan ujung, pokoknya paling ujung mentok. Nah itu tempat fotokopi. Kalau lu nggak ngerti kayak gue kederan, lu parah deh. Bukan lu parah, maksudnya lu bakalan bingung banget gitu loh. Dan untungnya gue udah punya dan gue udah fotokopi banyak ya kan. Nah ini nih, jadi sama dokter itu dikasih resep, terus dokternya bilang oh dia butuh ini, karena gue udah punya akhirnya ditulisin resep ini. Nah dari situ gue balik lagi, kalau nggak salah gue balik ke perawatnya buat dikasih surat rujukan atau apa gitu ya, gue lupa deh. Pokoknya gue balik lagi ke perawatnya. Nah terus gue udah siap-siap buat bikin janji 2 minggu kemudian. Nah udah kan, gue udah selesai nih ceritanya nih sama dokternya, berarti kan gue harus nebus obat. Nah nebus obat itu pertama gue datang yang ke lantai 3, karena itu cuma turun dari lantai 5, kan klinik alergi imunologi itu lantai 5 ya, sorry tadi gue bilang lantai 3, itu ke lantai 5, terus gue turun ke lantai 3. Nah lantai 3 itu ada lab sama apotik ya kan. Apotik itu dari lab geser ke sanaan lagi, kalau misalnya dari lift, keluar lift ke kanan itu lab, geser lagi tuh apotik. Nah di apotik itu gue kasih resep. Abis itu sambil nunggu itu gue turun ke lantai 1 ya, yang untuk nebus obat ini ya kan. Nah ini juga apoteknya juga jauh banget, RJT atau gedung apa gitu, yang pasti karena gue orangnya kederan, itu buat gue tuh jauh banget gitu. Nah kalau ini tuh cepet, mungkin karena jarang orang yang nggak terlalu banyak nih yang ngantri di apotek ini ya, mungkin ya, karena pengalaman gue ini, gue nunggu cuman nggak nyampe 5 menit obat gue udah keluar, udah bisa gue terima. Nah gue balik lagi dong dari lantai 1 ke lantai 3. Nah ternyata di lantai 3 udah gue duduk lama, ternyata obat itu karena udah jam 3 sore itu udah dipindahin ke lantai 1.
Jadi nanti lu siap-siap aja kalau seandainya obat lo tuh di lantai 3, lu tanya, Mbak obat saya udah selesai belum? Sebenarnya di aplikasi ada, tapi aplikasinya tuh kayak kurang update gitu. Jadi gue lihat di aplikasi obat gue lagi disiapin. Jadi gue diem aja dong, gue nunggu karena mbaknya bilang kan, iya udah tunggu aja gitu. Ternyata gue ditanya, lah ngapain lu di sini? Ternyata obat gue udah dikirim ke lantai 1. Ya kan, akhirnya padahal statusnya di aplikasi tuh masih proses gitu kan. Udah akhirnya gue turun ke lantai 1. Lu tahu lantai 1 obat itu ada kali 100 orang yang bejubel untuk ngantri ngambil obat. Nah, karena Andre banget, jadi nanti bakalan dipanggilin namanya tuh, pasien nama ini apa segala macem gitu. Karena waktu itu nama gue nggak denger, kayak gue nggak dipanggil, jadi akhirnya gue duduk aja daripada gue bejubel, mengingat ini masih covid dan gue belum vaksin. Jadi akhirnya gue duduk di situ, ada agak lumayan nggak terlalu jauh, sekitar 5 meteran, pokoknya di sampingnya tuh ada kayak tempat buat ruang tunggu. Nah gue duduk di situ sampai akhirnya udah pada sepi. Itu pun masih banyak yang bejubel ya, udah akhirnya udah bisa diambil. Jadi kalau untuk sistem obat itu kayaknya nggak tahu kenapa itu masih kredit banget ya. Seharusnya kan kalau seandainya kita di lantai 3 itu nggak tutup, karena kan setahu gue tuh jam 3 tuh kayaknya tutup gitu loh. Jadi karena dia udah tutup dan pasiennya masih banyak yang mondar-mandir apa segala macem, obatnya udah beres dan dia udah bener-bener mau tutup, jadi kayak diserahin aja gitu ke lantai 1, yang mana itu banyak banget gitu. Jadi kayak misalnya nama lu tuh udah ketumpuk gitu. Jadi karena gue nih udah tinggal dikit, orangnya udah tinggal dikit, tapi tuh obat masih numpuk. Mungkin si pasiennya masih ada di lab atau di mana gitu kan. Jadi tuh ini kan ada kartu berobatnya gitu kan, ada kartu yang buat nebus obatnya gitu. Itu tuh kayak dicari gitu loh. Pokoknya ribet banget, maksud bukan ribet, pokoknya hektik banget deh si mereka itu. Jadi karena lu pakai BPJS dan ya oke lah lu bayar setiap bulan, tapi kalau seandainya lu nggak bayar BPJS dan lu bayar dokter yang mahal itu, BPJS tuh worth it banget gitu loh, jauh lebih worth it. Yang lu selain yang lu bayar bulanan, lu bayar dengan sabar dan waktu yang banyak gitu. Jangan lupa bawa bekal kalau misalnya kayak kasusnya kayak gue, karena gue sempat hampir masuk angin waktu itu. Nah itu adalah pengalaman gue waktu gue kontrol di hari pertama kontrol di RSCM gitu. Jadi itu langkah-langkahnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh silakan tanya. Kalau misalnya kurang detail, nanti next video gue bakalan cerita pengalaman gue kontrol di rumah sakit RSCM Kirana. Kenapa gue ke RSCM Kirana? Karena penyakit lupus, obat yang gue minum itu kata dokternya ada pengaruh sama mata, bisa mempengaruhi mata. Jadi pada saat gue itu hari Senin kan ke Cipto depan, hari Rabunya gue ke RSCM ke Kirana untuk ngecek mata gue, karena sebelum konsumsi obat itu mata gue kondisinya kayak gimana, nanti dicek lagi kayak gitu-gitu, nanti gue ceritain gitu. Oke, semoga membantu. Kalau ada yang mau ditanya aja, nanti kita bahas. Bye.